Bab 907. 700 batu spiritual. Dalam menghadapi orang yang sangat kuat, trik seperti menghalangi jalan peramalan ini hanya seperti sebuah permainan. Melihat Androni, semua orang merasakan banyak emosi, bahkan jika Androni mengeluarkan harta keluarga dan membuatnya menemui roh binatang bintang 5, tapi akhirnya dibunuh oleh Erikin. Androni, aku akan mengalah kali ini. Denny Pu senang, tetapi di permukaan dia menahan senyuman dan melengkungkan tangannya ke arah Androni, yang seluruh wajahnya dibasuhi kegelapan. Ia telah bermain melawan orang ini berkali-kali, ini adalah kemenangan terbaik Denny Pu, berkat Erikin. Androni mendengus, dan sekantong batu roh muncul di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keengganan, dan hatinya meneteskan darah. Ini adalah 700 batu spiritual dengan kualitas sempurna. Di zaman Dharma terakhir ini, dia harus mengumpulkan begitu banyak batu roh yang telah dia kerjakan dengan sangat keras dengan susah payah, tetapi semuanya lenyap dalam sekejap mata. Androni semula berniat mengingkari janji lagi, namun di hadapan ketiga kapal terbang ini, di hadapan ratusan pejuang, jika ia melakukan hal seperti itu, maka reputasi keluarga Ni akan benar-benar hancur, tidak ada jalan keluar lagi. Ayahnya bisa-bisa mengusirnya dari rumah. Erikin, Denny Pu, kalian tunggulah aku. Androni dengan enggan melemparkan batu roh itu, dan menyapu mereka berdua dengan kebencian pahit, dengan ekspresi rendah hati Ni semua orang di rumah berbalik dan terbang pergi. Denny Pu sangat senang. Dia menyerahkan batu roh itu kepada Erikin, lalu dia berjalan menuju kerumunan di atas kapal terbang dan berkata, "Semuanya, waktu pelatihan telah berlangsung untuk waktu yang lama, dan aku juga akan pergi ke zona inti. Perjalanan kapal terbang ini berakhir di sini." Semua orang sedikit menyesal mendengar hal ini, tapi mereka juga tahu bahwa Denny Pu bukan hanya pewaris keluarga Pu, tapi juga anak pejuang kelima terbaik Sekte Wendao, tidak mungkin bermain dengan mereka di sini sepanjang waktu. Dennis Pu akan pergi. Kamu bisa datang ke rumah keluarga Hei kami jika kamu punya waktu. Seseorang menyapa dan berangsur-angsur pergi. Kalian juga kembalilah, terlalu berbahaya untuk ikut ke zona inti. Pada akhirnya, Denny Pu pun membubarkan orang-orang itu. Setelah itu yang tersisa di sini hanya Erikin dan kedua orang lainnya. Denny Pu, saatnya membagi uang rampasan. Ye Zun tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, dan terbang mendekat dan menggosok tangannya. Kamu berbakat sekali, bagaimana ini bisa disebut sebagai berbagi rampasan? Denny Pu, ini namanya panen. Haha, kamu benar, kata panen itu bagus. Si brewok juga tersenyum. Erikin juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Denny Pu ini juga tampak geli. Setelah kejadian ini, hubungan antara segelintir orang itu jelas jauh lebih baik. Mereka tidak tinggal di tempat, melainkan mencari lembah yang terpencil. Erikin membentuk formasi, dan Denny Pu mengeluarkan batu roh tersebut, dan tiba-tiba gelombang Reiki melonjak, cahaya yang menyilaukan hampir menutupi cahaya malam. Sekarang aku telah menghasilkan banyak uang. Mata Ye Zun penuh dengan bintang. Beberapa ratus kilometer jauhnya, di sebuah pegunungan, Androni tampak kesal dan matanya hampir menyemburkan api. Ia lahir dalam keluarga Ni. Ia lahir sebagai seorang jenius. Ia dianggap sebagai ahli peramal terkuat dari keluarga Ni dalam abad ini. Ia tidak pernah kalah tapi hanya pernah menang. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, tapi kekalahannya dari Denny Pu membuatnya hampir gila. Ini semua karena si sialan Erikin. Jika bukan karena kemampuannya yang spesial, apa yang digunakan Denny Pu untuk mengalahkanku? Androni sangat marah sehingga dia meledakkan batu besar di depannya sampai hancur. Erikin. Androni menggertakkan gigi, menggumamkan nama itu tanpa suara, dan tiba-tiba jantungnya bergerak.
Kultivasi anak ini lumayan, aku belum tentu adalah lawannya, tapi aku dengar dia punya banyak musuh, dan bahwa Wurto Feng dan yang lainnya telah mengejarnya jauh-jauh sebelumnya, mungkin. Pikir Androni, perlahan menunjukkan seringai. Pada saat yang sama, di jurang gelap yang dijelajahi Erikin. Retakan besar itu seperti mata iblis, dan kabut dingin melonjak di dalamnya, seolah-olah tidak pernah hilang. Ada teriakan dari waktu ke waktu, menggema di jurang, membuat siapapun yang mendengar merinding. Di bagian terdalam dari jurang ini, di mana energi iblis terkuat, kabut hitam benar-benar menyelimuti tempat itu, dan udaranya dingin sampai menusuk ke tulang, seolah-olah dapat membekukan segalanya. Di tempat semacam ini, bahkan penggarap iblis senior seperti Demon Boy tidak akan berani menginjakkan kaki ke sini dengan mudah, tetapi pada saat ini, sebuah sosok yang duduk bersila terlihat di bagian terdalam dari kabut hitam. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam, dan samar-samar terlihat seperti pria berambut hitam. Sepertinya ada pusaran air di tubuhnya, dan untaian aura hitam murni terus mengalir ke tubuh ini dalam kabut ajaib yang berjatuhan ke segala arah. Jika orang lain selalu ada di sini, kamu akan tahu bahwa orang ini telah berlatih di sini selama lebih dari 10 hari. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, dan kabut hitam di sekitarnya bergetar untuk beberapa saat, dan dia mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan energi iblis. Energi iblis di jurang gelap ini begitu kuat sehingga basis kultivasiku langsung naik 3 tingkatan. Jiwa kultus iblis memang tidak berbohong kepadaku. Kim Han mengambil napas dalam-dalam, energi jahat tak tertandingi masuk tenggorokannya, tapi ia menunjukkan ekspresi yang manis. Sudah hampir waktunya, kalau tidak masuk ke zona inti harta karun itu akan dirampok pejuang kebanggaan. Ia berdiri, merasakan mengalir di sekujur tubuhnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Dengan kekuatanku saat ini, itu sudah cukup dibandingkan dengan pejuang kebanggaan teratas. Bahkan jika Erikin memulihkan basis kultivasinya, aku juga bisa membunuhnya. Jika akhirnya aku bisa mendapat peringkat 1 dalam peringkat pejuang kebanggaan, aku akan menjadi jenius pertama yang memasuki zona pelatihan dengan status ke-100 dan akhirnya akan dikenal sebagai jenius. Saat itu, aku akan menjadi terkenal di seluruh dunia, baik aku seorang iblis atau bukan. Ini juga akan menjadi awal perjalanan legendaris Kim Han. Mata Kim Han dipenuhi dengan gairah yang kuat, dan dia tidak bisa menahan tawanya ke langit. Suara itu bergema di jurang, langsung bergema ribuan mil jauhnya. Hong! Pada saat ini, di atas jurang, seekor binatang bersayap raksasa mendengar tawa Kim Han, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengaum, menghancurkan kabut hitam, dan menukik ke arahnya. Monster buas ini berbentuk seperti kelelawar, tetapi ukurannya jauh terlihat lebih besar beberapa kali lipat saat ia terbang, menutupi langit dan memenuhi jurang maut. Hanya terlihat bintang 5 di dahi yang gelap bersinar, dan ia jugalah roh binatang bintang 5. Aku tidak akan mengganggumu, tapi kamu berani menggangguku. Menghadapi raksasa ini, Kim Han tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi mencibir. Melihat cakar binatang yang menghantam, kakinya seperti terpaku ke tanah, tidak bergerak, dan pada saat yang sama ia sedikit mengangkat lengan kanannya. Energi iblis di sekitarnya bergetar tanpa henti dan semuanya tertarik ke arahnya, terus mengembun di telapak tangan Kim Han, secara bertahap membentuk bola hitam besar. Kemudian Kim Han meraung, dan bola hitam itu meledak seketika, berubah menjadi gelombang hitam besar yang membumbung ke langit. Gelombang hitam menerjang, membanjiri langit, seperti tsunami, dan menenggelamkan raksasa itu dalam sekejap. Di jurang yang gelap, rombongan kelelawar kembali membuat rusuh, kabut hitam berjatuhan tanpa henti, dan ngarai bergetar akibat benturan tersebut. Saat gelombang hitam perlahan surut, pemandangan yang menakjubkan muncul. Raksasa ganas ini kepalanya telah dibekukan oleh Kim Han di dalam es tebal,
Matanya diwarnai kekagetan, seolah tidak ingin mempercayai semua yang ada di depannya. Kim Han terbang, dengan ekspresi mencemooh, dengan lembut mengarahkan jarinya ke atas es. Klik, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.